ibadah haji adalah kewajiban bagi manusia, bagi yang mampu. Nah, kalau kurban ibadah yang dianjurkan atau disunahkan. Makanya ibadah haji itu bagian daripada rukun Islam yang pilar Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sama korban juga bagi yang mampu juga. Kalau punya kemampuan silakan berkorban. Kalau nggak punya kemampuan ya nggak apa-apa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini ayat, salah satu ayat yang menerangkan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kata Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya. Menurut beberapa mufasir, bulan-bulan yang dimaklumi itu adalah diantaranya dari mulai bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jadi 3 bulan itu yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan perintah ibadah haji. Jadi diawali bulan Syawal. Jadi kalau bulan Syawal itu tanggal 1 Syawal itu sudah berlaku pelaksanaan ibadah haji. Sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Makanya al-hajj asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, barang siapa yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, maka tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berbuat fahish, berbuat dosa, berbuat maksiat, wala fusuq, dan tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh berantem nih. Ya. Fil hajj, pada bulan haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun yang kamu lakukan, wa ma taf'alu, dari kebaikan itu adalah pasti Allah akan melihatnya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya'lamuhu Allah, pasti Allah akan melihatnya. Nah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah haji. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Istitoah di sini, istitoah secara fisik, istitoah secara ekonomi, bahkan istitoah keamanan. Jadi orang yang mampu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jemaah sekalian, nah kalau korban, kalau ibadah kurban itu adalah ibadah yang artinya kurban itu kan identik dengan Idul Adha. Jadi kalau datang Idul Adha pasti kita sering kurban atau hari raya haji. Makanya antara ibadah haji dengan kurban nggak bisa dipisahkan. Kalau sudah masuk bulan haji pasti kita sering mendengar hari raya kurban atau Idul Adha. Kembali ada hak untuk memotong, untuk berkorban. Jadi hari raya korban, Idul Adha itu hari raya korban, di mana hari raya kita memotong hewan ternak, kambing, onta, sapi, ya. Nah, kita potong. Kapan memotongnya? Dari mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Makanya kalau pelaksanaan ibadah haji begitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, berarti pelaksanaan ibadah haji selesai. Jadi Idul Adha itu bisa diartikan dengan penutup daripada pelaksanaan ibadah haji. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ibadah haji wajib, sementara ibadah korban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Nah, ini perbedaannya. Ya. Kalau ibadah haji itu adalah wajib bagi orang yang mampu, tapi kalau ibadah kurban itu sunnah muakkadah. Kalau ibadah haji itu multidimensi, butuh fisik, butuh ekonomi, finansial, butuh jasmani, butuh rohani, butuh ilmu. Ya. Tapi kalau ibadah kurban cukup dengan duit, ekonomi. Kalau ada duit kita beli hewan ternak, kemudian kita potong, kita bagikan kepada orang lain, kepada yang berhak, kepada yang tidak mampu. Makanya ibadah korban itu tidak butuh dengan fisik. Orang sakit bisa berkorban, orang tua bisa berkorban. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada ibadah haji. Nah, ibadah haji ini bisa disebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ibadah haji. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, karena ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang paling mulia, salah satu amalan yang paling mulia. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali afdal. Ya. Suatu ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, amal apakah yang paling afdal? Kemudian Rasul menjawab, qala imanun billah. Kata Rasulullah, amalan yang paling afdal itu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ditanya lagi, summa maza ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihadu fi sabilillah. Kemudian ditanya lagi, kita summa maza ya Rasulullah? Kemudian ditanya lagi, hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amalan yang paling afdal kata Rasulullah. Jadi setelah iman kepada Allah, setelah berjuang berjihad di jalan Allah, salah satu amalan yang dimuliakan, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yaitu melaksanakan ibadah haji. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pengen semuanya ibadah, betul Pak? Betul loh. Wah, pengen. Kalau udah nyebut haji pengen semuanya. Ya. Cuma kapan Allah memanggil kita? Kita berdoa kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang pertama. Jadi sederajat setingkat dengan iman billahi, jihadun fi sabilillah. Beriman kepada Allah. Karena kalau nggak ada iman, sia-sia kita. Sebesar apapun yang kita infakkan harta kita, sebanyak apapun kita berbuat baik, tanpa didasari dengan iman, maka sia-sia. Nah, begitu juga jihad. Apa yang kita lakukan untuk keluarga, kita berkorban, berjuang untuk kehidupan keluarga kita pun bisa dinamakan jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensiarkan agama Allah, juga berjuang, membangun lembaga-lembaga, juga berjuang. Jadi bukan sebatas hanya berperang melawan pemusuh. Ya. Nah, haji yang mabrur, kata Rasulullah, sangat hajjul mabrur. Ya. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, haji mabrur itu kayak apa? Jadi Rasulullah menjawab, mal mabrur, kata Rasulullah, mal mabrur, apakah haji mabrur itu? Rasulullah menjawab cuma dua. Qala ifsya'us salam wa tibul kalam. Jadi cuma dua kata Rasulullah kriteria haji mabrur itu. Pertama, menyebarkan kebaikan. Kedua, berkata-kata dengan baik atau mengeluarkan kata-kata dengan baik. Cuma dua itu. Itu sudah dikatakan hajjul mabrur. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah cuma mengungkapkan dua kata, ifsya'us salam wa tibul
menyebarkan kebaikan, kedamaian, ketentraman. Makanya di dalam Al-Quran tadi disebutkan ada 3 tuh. Ya. Rofas, kusuk, jidal. Pada hakikatnya bukan orang berangkat haji saja, betul Bu? Kita boleh nggak rofas? Orang yang bukan haji, kita sebagai mukmin yang sejati, boleh nggak rofas? Boleh nggak berkata-kata kotor? Nggak boleh. Makanya Rasulullah menyebutkan watibul kalam, berkatalah dengan perkataan yang baik. Ya, rofas nggak boleh. Umat Islam itu nggak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, nggak boleh mencaci maki. Ya, makanya tidak boleh rofas. Ini perintah bukan sekedar hanya orang yang sedang berangkat ibadah haji. Kita sebagai umat Islam pun dilarang rofas, dilarang berkata-kata kotor. Kan dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, hendaklah ia berkata baik, kalau tidak lebih baik diam. Makanya Rasulullah memberikan kriteria hajjul mabrur itu tidak panjang-panjang, cuma 2. Ifsya'us salam atau afsyus salam, watibul kalam, menyebarkan kebaikan dan berkata-kata dengan baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rofas, kusuk, boleh nggak kita berbuat maksiat, berbuat dosa? Nggak boleh. Ya. Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dia harus menghindari perbuatan dosa. Bahkan yang ketiga, boleh nggak kita bertengkar? Nggak boleh. Ya. Sesama muslim, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya tidak boleh bertengkar, tidak boleh ribut, tidak boleh berantem. Kalau kita bertengkar, berantem, hilang semua amal kita, hilang semua pahala-pahala kita. Sekejap itu hilang semua amalan-amalan kita yang selama ini kita lakukan. Makanya kita harus jaga. Makanya ada namanya wal ghazimina, mampu kita menahan amarah kita, emosi kita. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu marah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu keistimewaan yang pertama kata Allah, kata Rasulullah, bahwa ibadah haji itu adalah amalan yang paling mulia. Yang kedua, keistimewaan orang haji itu ya, menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Bapak Ibu bangga tidak menjadi tamu Allah? Coba Pak Agus bangga nggak kalau diundang sama gubernur? Ini bangga juga, ya kan? Tapi lebih bangga lagi, lebih bahagia lagi kalau kita langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji itu undangan. Haji itu undangan. Kita nggak boleh mengelak. Ya. Kemarin kloter Depok kemarin itu, kloter berapa itu yang kemarin berangkat itu? Saya nggak tahu kloter berapa. Itu gara-gara 2 jamaah semua terlambat. Dan nggak tahu, tiba-tiba langsung ditelepon, Bapak Ibu sekarang juga harus berangkat haji. Ya, memang dia sudah siap-siap berangkat, cuma belum tahu waktunya kapan berangkat, tanggal berapa, jam berapa. Tiba-tiba langsung ditelepon, ya kamu harus siap. Begitu ditelepon, pokoknya sekarang juga Bapak harus kumpul di wali kota. Langsung berangkat tanpa, waduh, mohon maaf Pak. Ya, karena mereka jamaah mandiri, belum terorganisir. Ya, kalau jamaah mandiri kan begitu. Sekarang juga dipanggil, siap. Nah itu namanya. Makanya salah satu keistimewaan ibadah haji itu adalah menjadi tamu Allah. Ya, dalam hadis disebutkan, waqtullahi salasatun, al-ghazi, al-haj, wal mu'tamir. Jadi tamu Allah itu hanya 3. Yang pertama, orang yang berjuang di jalan Allah, itu tamu Allah, duyufur rahman. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, orang melaksanakan ibadah umroh. Inilah duyufur rahman. Inilah tamu-tamunya Allah Subhanahu. Saat ini tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan proses ibadah haji di tanah suci. Semuanya menjadi tamu Allah. Berapa ribu, berapa juta ya,
ketiga di muka bumi. Kita boleh bangga diundang oleh pejabat-pejabat, tapi lebih bangga lagi kita langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan khusus. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita mau al-ghazi, orang yang berjuang, orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umroh. Karena ibadah umroh kapanpun bisa kita laksanakan, kapanpun kita bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau haji, bulan-bulan yang sudah ditentukan, bulan-bulan yang sudah dimaklumi, karena itu tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji dengan semaunya kita. Kemarin ada jamaah sudah sampai di Madinah, ternyata begitu masuk diperiksa, dicek, ternyata visanya bisa kerja, ditolak, dipulangkan ke Indonesia. Coba bayangkan, padahal sudah mengeluarkan begitu banyak uang, tiba-tiba dipulangkan langsung ke Indonesia. Karena apa? Mereka datang ke tanah suci tidak menggunakan visa haji, berarti belum menjadi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita ingin ibadah yang benar. Kita pengen cepat ibadah, tapi dengan cara yang nggak baik, yang nggak benar, ya bahaya. Betul nggak Pak? Pengen ibadah haji, pengen cepat, tapi dengan cara-cara yang nggak benar, ya bahaya. Terkecuali kalau ada memang undangan khusus. Nah, undangan khusus. Nah, itu baru. Tapi kalau dengan cara, apalagi misalkan diiming-iming kamu bisa berangkat bayar sekian, insya Allah, ternyata sampai di sana dipulangkan lagi, ya kan korban, ya, kesian. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita ingin ibadah, pasrahkan hanya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran tentang haji, wajibul hajja wal umrata lillah. Kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh lillah, serahkan semata-mata kepada Allah. Bahkan bukan sekedar ibadah haji saja, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, serahkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keistimewaan yang kedua kata Rasulullah. Jadi orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, orang yang berjuang, termasuk wafdullah, tamunya Allah. Nah, yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafkah yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, nafkah yang dikeluarkan untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat. Terbukti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dirhamu bisa banyak dhifin. An-nafaqatu fil haji, nafkah yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, kan nafaqati fi sabilillah, seperti nafkah yang kita keluarkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dirham bisa begitu. 1 dirham akan dibalas dengan 700.000 kali lipat. Bayangkan. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita ingin berkorban, ingin kita haji, kemudian apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti Allah akan membalas. Pasti akan Allah membalasnya berlipat-lipat ganda, tapi dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Nafkah yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, seperti biaya yang kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 dirham akan dibalas 700 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu, 1 dirham dibalas 700 kali lipat. Makanya orang yang berangkat haji yakin pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian, gak ada ceritanya tuh orang berangkat haji kemudian pulang jadi miskin. Gak ada, ya. Justru malah sebaliknya, setelah melaksanakan ibadah haji, ekonomi semakin meningkat, kehidupan
semakin bahagia, keluarganya semakin bahagia, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu ciri daripada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu keistimewaan itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keistimewaan berikutnya adalah mendapatkan pahala yang besar dan dihapus dosa-dosa. Dalam hadis Rasulullah disebutkan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah berikutnya itu menghapus dosa. Man hajja hadzal baiti falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladat ummuh. Barang siapa man hajja hadzal baiti, barang siapa yang berhaji ke rumah Allah, yaitu ke Baitullah, falam yarfus walam yafsuq, tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat dosa, raja'a ka yaumi waladat, dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan seperti bayi yang baru suci bersih, kayaumi waladat ummuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun kita belum mendapatkan panggilan, tetapi tetap selalu kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita pun menjadi tamunya Allah, bagian daripada tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah kurban itu dilaksanakan pada bulan haji. Ibadah haji dan ibadah kurban ini sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ibadah haji tadi salah satu amalan yang paling mulia. Nah, keistimewaan kalau ibadah kurban itu artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah kurban itu dalilnya dasarnya dalam Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah dan berkorbanlah. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Nah itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudha'if fala yaqrabanna musallana. Wah, ini peringatan bagi Rasulullah ini. Barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, tidak mau memotong hewan, fala yaqrabanna, maka janganlah sekali-kali mendekati sholatku, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang yang sudah punya kemampuan untuk berkorban, silahkan untuk berkorban. Jangan ditunda-tunda, ya. Jangan ditunda-tunda nanti. Silahkan berkorban, karena ibadah korban itu adalah salah satu amalan yang sangat dicintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya sunnah. Karena apa? Kita mau mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu ibadah korban itu bukan main perjuangannya. Karena apa? Kita melihat sejarah Nabi kita Ibrahim bersama dengan putranya, itu pun terjadi pada bulan haji. Terjadi di Mina, yang kita kenal dengan melempar jumroh di Mina, Jamarah. Disitulah Allah menggoda Nabi Ibrahim ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memotong putranya, untuk mengorbankan putranya, digoda. Ala, potonglah. Tapi Nabi Ibrahim tetap yakin, kalau itu memang perintah Allah, saya akan lakukan. Alhamdulillah, ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim berhasil. Ya. Ketika ini disembelih, ternyata diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nah, ini juga terjadi pada bulan haji. Ya. Makanya pemotongan hewan korban dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 sampai dengan 13 Zulhijjah. Sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita punya kemampuan, ya kita berkorban. Kalau perlu tiap tahun
Subhanahu wa taala